Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video materi bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak menyampaikan bidang layanan pribadi dengan topik kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Setelah kalian menonton video dengan topik kecerdasan emosi dan pengendalian diri, diharapkan kalian dapat pertama memahami tentang kecerdasan emosi, dua memahami tentang pengendalian diri, ketiga memahami manfaat pengendalian diri. Materi ini bersumber dari Pak Slamet dan seterusnya hingga Bu Eliasa Imania Eva. Sebelum Bapak lanjutkan, pastikan kalian menyimak hingga habis video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi bila ada video baru. Baik anak sekalian, kita mulai. Apa itu kecerdasan emosi atau emotional quotient? Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Kecerdasan emosi atau emotional quotient, tersingkat dengan EQ, meliputi kemampuan mengungkapkan perasaan, kesadaran serta pemahaman tentang emosi, dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Kecerdasan emosi dapat juga diartikan sebagai kemampuan mental yang membantu kita mengendalikan dan memahami perasaan-perasaan kita dan orang lain, yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaan-perasaan tersebut. Anak sekalian, dari beberapa pengertian kecerdasan emosi ini bisa kalian lihat bahwa pada dasarnya kecerdasan emosi itu adalah kemampuan diri kalian sendiri, bagaimana bisa mampu mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Kemudian juga ada kemampuan mental. Kemampuan mental itu membantu kita mengendalikan dan memahami perasaan-perasaan kita dengan orang lain, yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaan-perasaan tersebut. Jadi pengendalian diri kalian dalam rangka mengatur perasaan-perasaan baik diri sendiri maupun dengan orang lain. Setelah kalian mengetahui apa itu pengertian kecerdasan emosi, sekarang apa perbedaan seseorang yang memiliki kemampuan EQ tinggi dan yang tidak cerdas? Menurut Daniel Goleman, ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai EQ tinggi. Kemampuan tersebut adalah: pertama, kemampuan memahami atau mengenali emosi sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengenal emosi orang lain, kemudian kemampuan untuk membina hubungan, yaitu kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kepada orang lain. Jadi ini 5 hal ini menurut Daniel Goleman menyebabkan seseorang itu mempunyai EQ tinggi. Ya. Kemudian bagaimana seorang yang secara emosi tidak cerdas? Jadi kalau orang emosinya tidak cerdas itu biasanya bersifat agresif, cenderung berpikir negatif, malas dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri secara berlebihan, lebih mementingkan diri sendiri atau egois, tidak mampu menentukan tujuan, cepat cemas dan depresi, menarik diri dari pergaulan, suka memanfaatkan kelemahan orang lain, tidak sopan, dan kurang percaya diri. Nah, ini anak sekalian 5 unsur membangun kecerdasan emosi atau sebagai barometer ya. Apa itu 5 unsur itu? Yaitu memahami emosi sendiri, mampu mengelola emosi-emosi sendiri, memotivasi diri sendiri, memahami emosi orang lain, mampu membina hubungan sosial. Ini adalah barometernya dalam membangun kecerdasan emosi. Nah, lebih spesifik hal-hal yang perlu dipahami dan dimiliki oleh orang yang cerdas secara emosi itu, pertama adalah mengatasi stres.
Nah, di sini maksudnya stres itu merupakan tekanan yang timbul akibat beban hidup. Stres dapat dialami oleh siapa saja. Orang yang cerdas secara emosional mampu menghadapi kesulitan hidup dengan kepala tegak, tegar, dan tidak hanyut oleh emosi yang kuat. Jadi di sini orang yang cerdas itu bisa mengatasi stres. Jadi bisa menghadapi semua hal, bukan lari dari dan menghindar bila ada suatu persoalan. Ini adalah salah satu hal-hal yang spesifik orang yang cerdas emosinya. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan dorongan hati. Anak sekalian, orang yang cerdas secara emosi itu tidak memakai prinsip harus memiliki segalanya saat itu juga. Mengendalikan dorongan hati merupakan salah satu seni bersabar dan menukar rasa sakit atau kesulitan saat ini dengan kesenangan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Dengan kata lain, bahwa kecerdasan emosi itu penuh dengan perhitungan. Kemudian yang ketiga adalah mengelola suasana hati. Orang yang cerdas secara emosi tidak berada di bawah kekuasaan emosi. Jadi seorang yang cerdas emosinya itu, mereka akan cepat kembali bersemangat apapun situasinya yang menghadang dan tahu cara menenangkan diri ya maksudnya. Kemudian hal spesifik yang perlu dipahami dan dimiliki oleh orang cerdas secara emosi itu adalah yang keempat adalah memotivasi diri. Anak sekalian, orang yang dengan keterampilan ini, artinya keterampilan memotivasi diri ini, cenderung sangat produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka hadapi. Ada banyak cara untuk memotivasi diri sendiri, antara lain dengan banyak membaca buku atau artikel-artikel positif, self-talk, tetap fokus pada impian, evaluasi diri, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah memahami orang lain. Jadi orang yang cerdas secara emosi itu perlu memiliki ciri memahami orang lain. Maksudnya adalah menyadari dan menghargai perasaan orang lain itu adalah hal terpenting dalam kecerdasan emosi ya anak-anak. Hal ini juga biasa disebut dengan empati. Jadi memahami orang lain ini dengan kata lain disebut empati ya. Empati bisa juga berarti melihat dunia dari mata orang lain. Ini berarti juga dapat membaca dan memahami emosi orang lain. Memahami perasaan orang lain tidak harus mendikte tindakan kita. Keuntungan dari memahami orang lain adalah kita lebih banyak pilihan tentang cara bersikap dan memiliki peluang lebih baik untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ini yang kelima ya. Kemudian yang keenam adalah kemampuan sosial. Di sini berarti seorang yang memiliki kecerdasan emosi ini memiliki perhatian mendasar terhadap orang lain. Orang yang mempunyai kemampuan sosial dapat bergaul dengan siapa saja, menyenangkan dan dengan rasa terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya. Orang yang dengan kecerdasan emosi yang tinggi bisa membuat orang lain merasa tentram dan nyaman berada di dekatnya. Nah, baik anak sekarang kita lanjutkan dengan pengendalian diri dan caranya. Apa itu pengendalian diri? Tiada lain adalah merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan atau tidak, untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Nah, bagaimana cara pengendalian diri anak sekalian? Pertama adalah menggunakan prinsip kemoralan, seperti menjaga sikap, ucapan, maupun menjaga dari pikiran-pikiran negatif terhadap apapun yang dihadapi. Jadi menggunakan prinsip kemoralan. Kemudian yang kedua, menggunakan kesadaran. Maksudnya adalah pengendalian diri ini, cara yang kedua ini adalah dengan menggunakan kesadaran. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang negatif muncul. Pada umumnya orang tidak mampu menangkap pikiran atau perasaan yang muncul
Dengan demikian mereka langsung lumpuh dan dikuasai oleh pikiran dan perasaan mereka. Jadi misalnya seorang menghina atau menyinggung kita marah. Nah, kalau kita tidak sadar atau waspada, maka saat emosi marah ini muncul dengan begitu cepat, tiba-tiba kita sudah dikuasai kemarahan ini. Jika kesadaran ini kita bagus, maka kita akan tahu saat emosi marah ini muncul. Kita akan tahu saat emosi ini mulai menyengkeram dan menguasai diri kita. Jadi menggunakan kesadaran ini berarti kita tahu saat kita akan melakukan tindakan bodoh, tanda kutip ya, anak-anak, yang seharusnya tidak kita lakukan. Saat kita berhasil mengamati emosi, maka kita dapat langsung menghentikan pengaruhnya. Kalau masih belum bisa atau dirasa berat sekali untuk mengendalikan diri, larikan pikiran kita pada prinsip moral. Nah, biasanya kita akan lebih mampu mengendalikan diri. Nah, bagaimana anak sekalian bila jurus 1 prinsip moral tadi dan jurus kedua kesadaran ini ternyata kita tetap sulit mengendalikan diri, maka lakukan cara yang ketiga adalah perenungan. Jadi maksudnya saat kita sudah benar-benar tidak tahan atau meledak emosinya karena dikuasai emosi tadi, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan, misalnya, apa sih untungnya saya marah? Apa benar reaksi saya seperti ini? Mengapa saya marah? Apakah alasan saya marah ini sudah benar? Kalau saya marah dan sampai melakukan tindakan yang bodoh tanda kutip, nanti reputasi saya rusak dan saya yang rugi sendiri. Nah, dengan melakukan perenungan ini anak sekalian, kerap kali maka kita akan mampu mengendalikan diri. Jadi anak sekalian, prinsip kerjanya sebenarnya sederhana. Saat kita emosi aktif, maka logika kita nggak akan jalan. Demikian pula sebaliknya. Jadi saat kita melakukan perenungan atau berpikir secara mendalam, maka kadar kekuatan emosi atau keinginan kita akan menurun. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kesabaran ya. Cara menggunakan diri yang keempat menggunakan kesabaran. Berarti emosi naik, turun, timbul, tenggelam, datang dan pergi seperti halnya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi. Gunakan kesabaran, tunggu sampai emosi ini surut, baru berpikir untuk menentukan tanggapan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Oh ya, tahukah Anda atau anak bahwa kata bertanggung jawab itu dalam bahasa Inggris adalah responsibility, yang bila kita pecah menjadi responsibility atau kemampuan memberikan respon. Kalau sudah menggunakan kesabaran masih juga belum bisa, bagaimana? Lakukan cara yang kelima, yaitu menyibukkan diri dengan pikiran atau aktivitas yang positif. Nah, berikut adalah contoh pengendalian diri dan manfaatnya. Contoh pengendalian diri di rumah atau keluarga, hidup sederhana dan tidak suka pamer harta, kekayaan, dan kelebihannya. Tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga lain, tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua. Kemudian pengendalian diri di masyarakat, contohnya mencari sahabat sebanyak-banyaknya dan membenci permusuhan, saling menghormati dan menghargai orang lain, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, kemudian mengikuti segala aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, cara mengendalikan diri di lingkungan sekolah. Patuh dan taat pada peraturan di sekolah, menghormati dan menghargai teman, guru, karyawan, dan lain-lain. Berani mengatakan tidak pada ajakan dan paksaan tawuran belajar, serta perbuatan tercela. Hidup penuh kesederhanaan, tidak sombong dan gengsian. Lalu apa manfaat pengendalian diri? 1. Kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran. Kedua, akan lebih dapat menimbangkan pencukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Ketiga, dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Baik anak sekalian, terima kasih. Semoga kalian atau kita semua bisa memiliki kecerdasan emosi atau emotional quotient
Dan jangan lupa anak sekalian like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi bila ada video baru. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.